Ya benar, terbukti dengan tadi itu, dengan kasus atau fenomena kerasukan yang dialami oleh Linda selaku teman dekat Vina. Dia kan tahu semua tuh, tahu detail lah, tahu kejadian ketika Vina dihabisin, terus juga tahu ketika Eki dihabisin juga. Bahkan dia juga tahu kan tersangkanya siapa aja dan lari kemana aja dia tahu di situ. Cuman di sini gue bukan berarti lu semua harus percaya juga nih sama fenomena kerasukan ini, enggak juga. Karena seperti yang kita tahu juga, jin itu kan kebanyakan itu kan dusta, ya nggak? Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus Vina lagi nih. Cuman di sini lebih spesifik kepada soal fenomena kerasukan nih. Jadi teman dekatnya Vina, setelah Vina itu wafat, beberapa hari kemudian dia itu dirasuki oleh arwahnya Vina dan viral. Benarkah yang merasuki arwah temannya Vina ini yang bernama Linda itu Vina atau bagaimana? Di sini gue akan menjelaskan dari sudut pandang gue. Sebelum gue lanjut ke kronologi kerasukannya, gue akan bahas dulu nih kasus Vina-nya dulu nih, flashback ya. Jadi kasus Vina terjadi pada tahun 2016, yang mana karena kasus tersebut meregang nyawa 2 orang. Jadi 2 orang tewas di situ. Dan buat lu yang pengen tahu lebih detailnya, lu bisa cek aja video gue yang berjudul kasus Vina dan Eki Cirebon. Di situ ada semua tuh pokoknya. Di sini gue lebih spesifik aja bahas tentang kerasukannya. Jadi beberapa hari setelah Vina nggak ada nih, setelah wafat, ada Linda yang kerasukan selaku teman dekat Vina. Pasti di antara lu ada yang bertanya-tanya, nggak, bener nggak sih fenomena kerasukan ini? Atau bener nggak sih arwah seseorang gitu bisa merasuki ke orang yang masih hidup, bener nggak? Di sini gue akan membantah teori tersebut. Ya bukan nggak ada dasar juga, gue ada dasarnya guys. Jadi ada di Quran surat Al-Mu'minun, yaitu surat ke-23, ayatnya itu ayat 98 sampai ayat 99. Di situ dijelaskan nih. Di situ dijelaskan bahwa intinya ruh seseorang itu nggak bakal bisa balik lagi ke dunia dan masuk lagi ke jasad seseorang lagi, nggak bisa. Gue cantumin tuh di bawah ini nih terjemahannya. Pokoknya di situ nggak bisa lah. Bahkan sampai ruh itu memohon pengen dibalikin lagi ke dunia dan Allah menolaknya. Jadi buat lo yang masih bingung dan masih bertanya-tanya nih, itu tuh bener nggak sih ruhnya si Vina yang masuk ke dalam tubuhnya Linda? Berarti itu tuh gua asumsikan dengan didasari tadi tuh ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Berdasarkan Quran surat Al-Mu'minun itu bahwa itu nggak benar atau nggak mungkin arwah seseorang itu masuk lagi ke jasad seseorang. Ya logikanya gini aja lah, kalau misalkan arwahnya Vina pengen masuk lagi nih ke tubuh, yang paling logisnya kenapa dia nggak masuk tubuh dia aja? Logikanya gini aja lah, kenapa arwah Vina ini nggak masuk ke tubuh orang terdekatnya, ya nggak? Kayak misalkan bapaknya, atau misalkan ibunya, atau kakaknya. Dari situ dia kan bisa jelasin tuh kronologi kejadiannya kayak gimana, segala macem. Ini kenapa masuk ke tubuh orang lain, walaupun dia itu teman dekatnya. Ya nggak? Nah itu tuh logikanya gitu aja. Berarti udah jelas nggak mungkin nih, karena gua pun punya dasar, dan dasarnya itu jelas-jelas benar. Dan nggak mungkin diragukan lagi, ya nggak? Di sini gua punya dasar Al-Quran. Dan gue juga nggak bantah 100% ini adalah kebohongan atau manipulasi lah kayak gitu, enggak. Mungkin aja dia tuh kerasukan korinnya Vina, jadi bukan arwahnya atau ruhnya Vina, bukan. Karena ruh atau arwahnya Vina itu udah beda alam ya guys. Ini mungkin korinnya Vina nih, jadi setiap orang itu ada jin korin. Jin korin itu adalah pendamping. Gua juga ada, lu juga ada, sama. Semua orang ada, bahkan Nabi juga ada. Tapi Nabi Muhammad SAW itu diberikan jin korin yang udah taslim lah, udah muslim kayak gitu. Jadi kalau jinnya para nabi itu udah diberi diberi privilege lah, dikhususkan bahwa jinnya para nabi mah nggak bakal. Jadi intinya kalau jin yang di para nabi itu atau korinnya para nabi nggak mungkin ngebisikin sesuatu yang negatif. Kayak lu atau gua, pasti jin korinnya itu membisikkan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang negatif lah kayak gitu. Di kasus Linda ini yang kerasukan Vina, mungkin aja dan kemungkinan besarnya itu tuh adalah korinnya Vina. Lah kok dia bisa tahu? Kalau diantara lu ada yang nanya, kok bisa tahu detail? Ya pastilah, karena korin itu kan pendamping. Jadi ngedampingin lu kemana aja, ngedampingin gue juga kemana aja.
Dari mulai kita lahir sampai kita gede sampai kita meninggal. Dari mulai lu ke WC, lu juga ke acara pernikahan orang, lu ke acara kondangan, lu ke kerjaan lu. Dia itu pasti ngedampingin lu. Namanya juga kan pendamping. Korin itu artinya pendamping. Jadi kalau dalam bahasa Arab nih guys ya, di bahasa Arab itu ada apa sih? Ada tingkatannya lah. Tingkatan teman, tingkatan untuk istilah teman maksud gua. Ada sohib tuh, ada korib, ada korin juga. Jadi korin itu, aduh, sorry suaranya agak berisik ya. Jadi korin itu tingkatannya paling atas tuh. Jadi kalau korib misalkannya ada istilah korib itu kan ada batasnya lah. Jadi itu tuh istilahnya sama-sama teman gitu, sama kayak korin lah, sama-sama teman. Cuman kan kalau korib itu masih ada pembatas. Jadi nggak bisa ikut kemanapun. Kalau korin beda. Korin bisa ikut kemanapun. Mau lu tidur, mau lu bangun, mau lu kerja, mau lu jalan-jalan, dia pasti ikut. Dan dia pasti tahu apa yang lu lakuin. Ya benar terbukti dengan tadi itu dengan kasus atau fenomena kerasukan yang dialami oleh Linda selaku teman dekat Vina. Dia kan tahu semua tuh, tahu detail lah, tahu kejadian ketika Vina dihabisin, terus juga tahu ketika Eki dihabisin juga. Bahkan dia juga tahu kan tersangkanya siapa aja dan lari kemana aja dia tahu di situ. Cuman di sini gue bukan berarti lu semua harus percaya juga nih sama fenomena kerasukan ini, enggak juga. Karena seperti yang kita tahu juga, jin itu kan kebanyakan itu kan dusta ya nggak? Jadi lu nggak bisa dan nggak harus percaya 100% juga ke informasi yang dari kerasukan tadi itu. Enggak juga. Atau mungkin ada asumsi lain nih, mungkin asumsi lainnya adalah mungkin si Linda ini karena sahabat dekatnya Vina nih. Saking dia takutnya kehilangan Vina. Dan saking dia itu sayangnya ke Vina nih, udah deket banget kayak keluarga gitu lah, kayak saudara. Dia kan ketakutannya memuncak nih, ketakutan kehilangan Vina maksud gue. Nah, karena ketakutan memuncak dan nggak bisa dikontrol dan nggak bisa dikendalikan, makanya dia mungkin seolah-olah nih ya kayak kerasupan kayak gitu. Ada sih teori kayak gitu, cuman gue nggak tahu teorinya apa, cuman penjelasannya kayak gitu intinya. Dan mungkin bisa jadi sebaliknya nih. Mungkin si Linda ini takut kan, takutnya tapi bukan takut karena kehilangan tadi. Takut mungkin dalam tanda kutip mungkin ya, dia adalah pelaku atau salah satu pelaku dari kasus Vina ini. Karena itu dia takut, nah makanya karena ketakutannya meledak-ledak nih, makanya dia seolah-olah kayak kerasukan juga. Karena itu dia seolah-olah kayak kerasukan juga tuh. Itu bisa jadi. Intinya pada kasus kerasukan ini bisa dibantah dan ada teori yang membenarkannya dan bisa juga diiyakan. Cuman nggak 100% informasi yang disampaikan ketika Linda itu dirasuki. Ketika Linda itu dirasuki juga nggak bisa nggak bisa diambil lah informasinya, maksudnya nggak bisa ditelan mentah-mentah juga kayak gitu. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya Bu Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.